Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agun Pakaya. Saya jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga semester 2. NIM saya 832422019. Saya sebagai kelompok 3 akan membawakan materi mengenai bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Dosen pengampu yaitu Saleh Al-Hamid, SIP MA. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara, yang mana ideologi negara atau dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan negara, yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, kita masuk pada bagian A, yaitu menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Yang pertama, menelusuri konsep negara. Anda masing-masing dipersilahkan untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Yang pertama, makna dan hakikat dasar negara. Yang kedua, tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan suatu kebijakan pemerintah. Apakah Anda pernah mendengar istilah Homo faber atau makhluk yang menggunakan teknologi? Dan juga Homo socius adalah makhluk bermasyarakat. Dan ada juga Homo economicus yaitu makhluk ekonomi. Dan istilah John politician atau makhluk politik. Istilah-istilah tersebut merupakan predikat yang melekat pada eksistensi manusia. Selain itu, predikat-predikat tersebut mengisyaratkan bahwa interaksi antara manusia dapat dimotivasi oleh sudut pandang, kebutuhan, atau kepentingan masing-masing. Akibatnya, pergaulan manusia dapat bersama, sejalan, berbeda, atau bertentangan suatu sama lain. Bahkan menjamin istilah Thomas Hobbes, manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lain. Negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintah seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Baik, di sini ada 7 definisi negara. Yang pertama, Aristoteles, negara polis ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Dan yang kedua, Jean Bodin, yaitu negara itu adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Dan menurut Hugo de Groot atau Grotius, yaitu negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Dan yang keempat, menurut Bluntschist, mengartikan negara sebagai dari rakyat yang disusun dalam satu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Dan yang kelima, menurut Hansen Kelsen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Dan yang keenam, menurut Howard Lasky, negara sebagai suatu organisasi paksaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menurut Woodrow Wilson,
Negara merupakan rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu. Baik, langsung saja kita masuk pada bagian B, menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Di sini saya akan menjelaskan, setiap orang pasti bertanya-tanya termasuk Anda. Benarkah Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara? Apa buktinya jika Pancasila itu perlu dijadikan dasar negara Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mulai dari analogi terlebih dahulu. Apakah Anda mempunyai kendaraan? Apa yang harus Anda lakukan jika tidak ada jalan yang dapat dilalui? Ya, Pancasila seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu tepat dibawa tanpa ada kerusakan, berbeda dengan jalan yang tidak diaspal. Meskipun kendaraan dapat berjalan, tetapi dalam waktu yang singkat kendaraan Anda akan cepat rusak. Oleh karena itu, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keragamaan yang berada dalam satu keseragamaan yang kokoh. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut, berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Baik, langsung saja kita masuk pada bagian C, yaitu menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politisi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempat dalam proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan. Baik, langsung saja kita masuk pada bagian D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulainya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno memanggil kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus tahun 1945. Dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan bersumberkan budaya, adat, istiadat, dan agama sebagai tonggaknya nilai-nilai Pancasila. Diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia.
Baik, kita masuk pada bagian E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus tahun 1945. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama akan memudahkan semua. Baik, hanya itu materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Yang benar datanya dari Allah dan yang salah datanya dari saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wabillahi ala rabbikum atukajiban. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.